Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Legislasi, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat pleno dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun sebelum saya baca laporan ini, izinkan saya bahwa di tengah-tengah rapat kita di fraksi Balkon telah hadir hampir semua, baik dari unsur kepala desa, perangkat desa, dari forum Kepala Desa Indonesia Bersatu, kemudian ada dari Papdesi, dan organisasi perangkat desa yang mengikuti secara langsung lewat media sosial yang ada kita siapkan baik melalui YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Yunto pasal 105 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Junto pasal 66 huruf D Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, Yunto pasal 57 sampai dengan pasal 65 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Badan Legislasi bertugas melakukan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terkait penyusunan RUU tersebut, Badan Legislasi telah membentuk panitia kerja. Panja bertugas untuk menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk mendukung perkembangan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta untuk menjawab dinamika perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pimpinan, anggota Badan Legislasi, dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan hal tersebut di atas, Panja telah membicarakan dan membahas RUU tersebut dalam rapat Panja, dan hal-hal yang diatur antara lain sebagai berikut. 1. Penyisipan dua pasal di antara pasal 5 dan pasal 6, yakni pasal 5A tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, dan pasal 5B tentang pengembangan garing pemanfaatan kawasan suaka oleh desa. Kedua, perbaikan rumusan penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H tentang dana operasional. 3. Pasal 26 ayat 3 tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. 4. Pasal 26 ayat 4 tentang kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Kelima, pasal 27, perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Pasal 33, menambah substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Ketujuh, penyisipan satu pasal di antara pasal 34 dan pasal 35, yakni pasal 34A tentang jumlah calon kepala desa. 8. Perubahan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 9. Penyisipan satu pasal di antara pasal 50 dan pasal 51, yakni pasal 50A tentang hak perangkat desa. Pak Wahid. Izin ya Pak Wahid ya. Perubahan pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Mbak Lulu udah masuk ya? 11. Pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa
untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. 12. Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. 13. Penyisipan satu pasal di antara pasal 72 dan pasal 73, yakni pasal 72A tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa. 14. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga ataupun rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 15. Pasal 79 ayat 2 huruf A tentang rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun. 16. Penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan pasal 88, yakni pasal 87A tentang BUMDes yang dikelola secara profesional dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. 17. Pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut. A. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kedua, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. C. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat untuk periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. D. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. E. Perangkat desa yang bersatu sebagai pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. 18. Penyisipan satu pasal di antara pasal 120 dan pasal 121, yakni pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan atau post legislative scrutiny, yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, pemerintah melaporkan pelaksanaan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 19. Perbaikan rumusan teknis, redaksi pasal 2, pasal 4, pasal 50, pasal 67, pasal 78, dan pasal 86. Demikian secara garis besar hasil penyusunan materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Panja menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan dalam RUU ini. Namun Panja sudah berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan atau memantapkan rancangan undang-undang ini. Selanjutnya kami serahkan kepada rapat pleno Badan Legislasi untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja ini dapat diterima dan selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna dan ditetapkan sebagai rancangan usul inisiatif DPR RI. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama Panja yang ditugaskan menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Panja, sekretariat, dan tim ahli yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan rancangan undang-undang ini. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, maka izinkan saya atas nama pribadi ingin menyampaikan, semoga dengan hasil yang kita capai dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri, dan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan hasil penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah sama-sama kita dengarkan. Apakah laporan Ketua Panja dapat diterima? Terima. Apakah setuju? Setuju. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman dari Asosiasi Kepala Desa yang sudah hadir secara langsung mewakili kepala desa di seluruh Indonesia.